Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Azwir, Baik. saya dari Panglima Laut, Pak. Oh, Jadi saya sekretaris Panglima Laut Aceh sekarang. Kalau masalah Rohingya ini Bang Faisal lebih tahu. Kami kadang-kadang harus matiin HP, Pak. Jadi yang paling banyak dihubungi itu kami. iya. Jadi saya cerita pengalaman. Yang pertama soal Palestina, soal Suriah, orang banyak tanya konfliknya itu. Ada yang minta ke saya tuh, saya pernah tinggal di Turki, ada nggak anak Palestina yang bisa dibawa atau yang istrinya yang mau dinikahkan, tapi yang Rohingya itu belum ada. Itu satu poinnya apa, itu framing ya. Kita sekarang berhadapan dengan framing media yang cukup kuat. Apa ini masalahnya? Dulu orang Aceh tidak masalah terima Rohingya, Pak. 2017 saya juga buat puisi jadikan lagu di Turki untuk kampanye untuk Rohingya. Tapi sekarang akhir-akhir ini dekat-dekat ini apakah ini ada domain politik misalnya menggiring bahwa lembaga internasional usir aja dari Aceh, tidak perlu ada IOM. Itu satu sisi ya. Tapi pengalaman, Pak. Pengalaman kami di Panglima Laut sekarang ada 18 kabupaten, 179 Panglima Laut yang berhadapan langsung dengan Rohingya. Saya bersyukur punya nomor HP Bang Yos. Ketika mendarat di Lamnga kemarin, saya langsung WA beliau sama Kapolda, langsung beliau perintahkan Kadis Sosial datang, maka cepat penanganannya. Tapi di lapangan saya bilang Rohingya adalah saudara kita, saya dibully, kacau Pak Maka kata gitu. Iya. Iya. Gitu Pak, dibully saya bisa-bisa. Ya, itu yang terjadi. Lalu kemudian apa yang terjadi di Panglima Laut kami, Pak? Panglima Laut kami seperti kasus yang di sana, itu semua kompak, kami tidak masalah Rohingya itu. 3 hari siap kami kasih makan. Urung kampung siap, tidak masalah. Tapi masalahnya di mana, Pak? Setelah itu kami yang Panglima Laut, pawang-pawang itu wajib lapor. Harus lapor, dipanggil sana, dipanggil sini, sampai 2 minggu tidak bisa melaut. Ya, itu persoalan pertama. Jadi ini ada yang menggiring seolah-olah Rohingya ini kita lagi susah ini, ekonomi kita susah, ya. Apa itu Rohingya bikin kacau aja gitu. Ini itu ada terjadi di lapangan sehingga saya senang hari ini ada yang bela Rohingya, ya. Lalu, Alhamdulillah. ya ada orang bela Rohingya ini penting. Takbir. Ya. Allahu Akbar. Karena di masyarakat kita sudah terframing bahwa Rohingya itu sampah, ya. Rohingya ini keji sekali, hitam-hitam kleng-kleng, kan? Kalau kita baca komen-komen di medsos, Pak, itu betul Pak ya, saya bilang itu Bang Niko luar biasa tadi saya izin materinya. Kemudian apa solusinya? Solusinya dari kami hasil diskusi kami, pertama nelayan kita ini harus ada proteksi. Karena masyarakat yang tolak kita kan ini yang nolak itu yang terima info pertama, malam ini nanti Rohingya sudah mendarat sekitar mil dari Sabang. Itu nelayan kita, Pak. Jadi proteksi kenelayan kita ini harus ada. Mereka melapor, kalau dalam hukum adat laut yang kita perjuangkan, kambing saja terapung-apung masih hidup di laut wajib tolong. Masya Allah. Itu hukum adat laut kita sudah abad ke-14. Tadi arsip tadi itu ada di museum namanya di Istanbul, Bang Maniku, saya pernah lihat itu. Oh, di Allah. Istanbul ya. Pernah lihat langsung, jadi Pak? ada 73 surat Aceh di masjid itu. Nah, solusinya Bang Faisal, kami sering ketemu dialog sama Bang Faisal, Pak Yos. Jadi yang pertama, Panglima Laut nelayan kita minta itu UNHCR, walaupun mungkin sekarang ada kasus Bang masalah Palestina, banyak juga orang Aceh nggak percaya sama UN. Alah, petih ya. Itu Palestina dibombardir mereka kayak tadi ompong ya. Tapi di Aceh kita harapkan ini bisa banyak, Bang. Kemarin pengalaman misalnya dari PD, Abang Kebirin kan trip through. Jadi UN itu mungkin kalau di sepanjang pantai itu adalah beberapa titik. Jadi solusi sehingga sekarang nelayan kita takut menolong, serba salah, dilapor. Harus jadi serba salah, dilema. Di laut lihat nggak nolong, nggak bisa, ada yang nggak bisa tidur. Kami nggak nolong untuk manusia, nolong nanti ditangkap, diperiksa. Ini perlu proteksi itu ya. Kemudian solusi untuk jangka panjang saya pikir masalah Rohingya ini bukan 1 hari 2 hari, sudah puluhan tahun. Kita tadi dengar cerita luar biasa. Solusinya apa? Saya pengalaman melihat pengungsi Suriah ya di Turki itu
Ini mungkin perlu kita dorong high level meeting di level Kementerian Luar Negeri. Ya, di ASEAN itu ada satu kesepakatan bersama antar Kementerian Luar Negeri ya. Misal ya, ketika kejadian kemarin di Turki, banyak orang-orang Suriah yang masuk Turki, itu mereka Uni Eropanya duduk. Oke Turki, karena banyak ini dekat sama kamu sediain tempat. Turki sediain tempat di 2 tempat. Satu di Gaziantep, satu di Hitay. Jadi itu dibuat barak. Yang buat baraknya siapa? Ada Jerman. Nah ini Bang Faisal mungkin di UN bisa mendorong solusinya itu bukan di level kita. Level kita ini hanya perlu koordinasi dan kampanye kayak gini. Sehingga masyarakat kita, itu saudara seiman kita. Itu orang-orang yang teraniaya, bukan pergi tur mereka ke Aceh. Nah itu ya, saya diceritakan sama Ferus itu yang pertama saya ketemu orang-orang Rohingya itu, maaf saya bilang, aja nggak bisa tuh dalam kapal. Karena kenapa? Kapal yang seharusnya 25 orang, mereka 200 orang. Udah sakit, nggak bisa dia, dia. Hah? Itu bayangkan saudara kita. Ini bikin solusi UN dan teman-teman kita dorong ada pertemuan di level Kementerian Luar Negeri, di sana bisa ada solusi. Baru kemudian misalnya sepakatnya di Aceh misal ya. Tapi saya dengar baru-baru dari Wapres saudara misalnya di Pulau Aceh atau Pulau Rondo. Jadi kalau ada yang mendarat kita sorong ke sana, rumahnya yang buat, Malaysianya bantu, Thailandnya bantu, Myanmar yang bantu. Nah itu baru namanya ASEAN. Baik. Kira-kira begitu. Assalamualaikum Dengan warahmatullahi Pak wabarakatuh. dengan Pak apa tadi Pak saya? Azwir. Pak Azwir.